Akan meneruskan, saya akan mempertebal apa yang telah saya sampaikan minggu yang lalu. Thank you Pastor Nicholas yang sudah mempercayakan kepada saya kembali. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Injil Lukas pasal yang ke-16. Saya akan mempertebal apa yang telah saya sampaikan minggu lalu sebagai refreshment, bahwa saya katakan minggu lalu bahwa ada satu statement yang sangat umum yang kita semua sering dengar, tapi kalau boleh jujur kesadaran tersebut sukar untuk kita hayati dan sukar untuk kita hidupi sepenuhnya, ya. Statement itu adalah bahwa segala sesuatu yang kita punya sebenarnya adalah milik Tuhan dan kita hanya dititipi untuk sementara waktu saja, untuk waktu yang singkat. Saya katakan bahwa kita sudah umum dengan statement itu, tapi kalau kita mau jujur untuk menghayati kebenaran itu tidak mudah. Kenapa? Karena faktanya semua sertifikat tanah kita semua atas nama kita. Tidak ada yang punya rumah di situ ditulis sertifikatnya nama Yesus, tidak ada kan? Nah, tapi sekarang kita lihat Lukas 16, kita akan mempertebal kembali apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Lukas 16 mulai dari ayat yang pertama. Saudaraku, Lukas 16 ini salah satu perumpamaan yang sangat sulit untuk diartikan dalam Alkitab, ya. Ada banyak pro dan kontra mengenai perumpamaan ini, tetapi sebenarnya perumpamaan ini menyimpan sebuah rahasia besar yang sangat luar biasa. Mari kita lihat sama-sama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini mulai dari ayat yang pertama, ya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan bahwa ada seorang bendahara yang akan dimintai pertanggungan jawab oleh tuannya. Setiap kita, suka atau tidak suka, pasti kita akan menghadap Tuhan dan kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan. Ayat 3, kata bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu." Kapan kita akan diminta pertanggungan jawab? Yaitu pada hari pemecatan. Setiap kita akan mengalami hari pemecatan. Mungkin saudara berkata, "Saya bos dari perusahaan saya sendiri." Tetap kita akan menghadapi hari pemecatan. Maksudnya hari pemecatan sebagai manusia di bumi ini. Kita pasti akan menghadapi hari itu, dan kemudian kita akan bertemu dengan pemilik kehidupan ini, dan di situ kita akan dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan atas apa yang kita kerjakan selama di bumi ini. Oke, dan bendahara ini bilang, "Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu." Nah, ayat yang keempat tiba-tiba dia dapat ide. Nah, kenapa perumpamaan ini menjadi sulit? Nah, kita teruskan dulu. "Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Bendahara ini tahu persis bahwa dia sudah bikin salah dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan kepada tuannya, dan dia pasti akan menghadapi apa yang namanya pemecatan. Nah, lalu tiba-tiba dia bilang, "Aha, aku punya ide." Ayat yang keempat, idenya apa? Coba kita lihat ayat yang kelima. "Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapa hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Ini surat hutangmu, duduk, buatlah surat hutang yang lain sekarang juga 50 tempayan minyak.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Berapa hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul.'" Jadi dia mengumpulkan orang-orang yang berhutang sama tuannya. Dia mengumpulkan para debitur. Lalu ditanya kira-kira gini, "Berapa hutangnya?"
$1 juta, udah, diam aja. Saya bikinin surat utang baru. Kita musnahkan yang surat utang $1 juta, saya bikinin kamu surat utang yang baru, 100.000 aja cukup. Kira-kira gitu. Ini bendahara ini, wah kalau kita punya anak buah kayak gini, dicekek-cekek mungkin ya. Udah tahun mau dipecat, dia bikin yang kayak begini lagi. Tapi ini yang dia lakukan. Nah, perumpamaan ini menjadi sulit, coba lihat. Karena di ayat yang ke-8. Lalu apa? Tuhan itu memuji, loh kok malah dipuji? Makanya saya bilang tadi, perumpamaan ini sulit saudara. Ya, perumpamaan ini sulit, tapi coba kita belajar dulu. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kalau saudara perhatikan di sini, kenapa tuannya itu malah memuji bendahara yang brengsek ini? Bendahara yang tukang tipu ini, bendahara yang berlaku sangat kurang ajar, justru malah dipuji sama tuannya. Apa yang dipuji? Yang dipuji bukan penipuannya, yang dipuji adalah persiapannya menghadapi hari pemecatan itu. Dia tahu persis bahwa dia pasti dipecat. Dan dia tahu dia tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia perlu kelangsungan hidup. Lalu dia mencoba membuat persiapan setelah tuannya memecat dia. Persiapannya memang caranya curang banget. Dan tapi tuannya memuji. Apa yang dipuji? Yang dipuji bukan penipuannya. Yang dipuji adalah persiapan dia menghadapi hari pemecatan. Makanya di sini dikatakan anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Di sini Tuhan mau bilang gini, orang dunia saja bisa loh melakukan persiapan, tetapi banyak anak-anak terang yang seharusnya lebih cerdik, tetapi anak-anak terang tidak melakukan apa yang namanya persiapan. Anak-anak dunia ini mencoba melakukan persiapan-persiapan dari apa yang dia pahami. Sedangkan kita seringkali kita sudah paham betul bahwa Tuhan pasti datang kembali. Kita sudah paham betul bahwa kita adalah calon mempelai-mempelainya Kristus. Tapi kita lupa mempersiapkan diri. Kita lupa untuk bersolek. Kita lupa untuk mendandani diri kita. Sedangkan anak-anak dunia bisa berlomba-lomba mempersiapkan. Ada yang mempersiapkan hari tua, itu baik. Ada yang mempersiapkan segala-galanya. Ya. Kita juga melakukan banyak persiapan. Saya bukan orang yang anti asuransi saudara ya. Dan saya bukan broker asuransi juga. Ya, tapi kan kita belum tentu sakit, kita ikut asuransi, rumah belum tentu terbakar, kita belikan asuransi, mobil belum ketabrak juga kita belikan asuransi. Ya semuanya itu kan persiapan, nothing wrong with that. Gak ada yang salah dengan itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita melakukan persiapan untuk kita bertemu dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Jangan sampai kita melakukan persiapan terhadap banyak hal dalam kehidupan ini. Tapi kita lupa melakukan persiapan yang paling penting. Bahwa kita harus menjadi mempelai Kristus. Bahwa kita pasti berjumpa dengan Tuhan. I'm not kidding bahwa menurut saya, I think waktu sudah tidak lama lagi. Kalau kita bicara kedatangan Tuhan, kita bisa melihat 3 hal. Kita bisa melihat tanda di langit, tanda di bumi, dan tanda di dalam gerejanya. Saya rasa semuanya sudah semakin mendekati. Ya, bukannya mengancam, tidak. Seharusnya kita berbahagia bahwa kita akan bertemu dengan kekasih kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya cukup meyakini bahwa Tuhan akan segera datang. Saya tentunya tidak tahu ya kapan Tuhan datang dan tidak ada seorang pun tahu. Dulu kan di Bandung ada yang tahu ya katanya Tuhan datang, gak taunya di saat yang ditentukan bukan Tuhan yang datang, polisi yang datang. Loh iya kan itu kan sampai masuk berita kan. Enggak, saya tidak tahu kapan waktunya persis. Tapi kita harus bersiap-siap. Saudara juga jangan mencibir, Tuhan mau datang. Dari dulu juga bilangnya gitu. 2 Petrus sudah mengatakan bahwa di hari-hari terakhir memang akan ada pengejek-pengejek yang berkata kapan Tuhan datang. Dari dulu bumi juga gini-gini aja.
No, Tuhan pasti datang. Oke, kita teruskan dulu. Kita suka lupa yang namanya menghadapi persiapan. Nah, dan di ayat-ayat ini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita melakukan persiapan tersebut. Ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Tuhan kasih tahu, kalau kamu mau menghadapi hari pemecatan itu, kalau kamu mau menghadapi di mana persiapan kita menuju kepada pernikahan anak domba, di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu dengan jelas gimana caranya. Tuhan bilang gini, ikatlah persahabatan dengan, ikatlah persahabatan dengan, mempergunakannya, jangan dihilangkan. Itu tuh kata-kata yang sangat penting. Sebab kemudian akan beda total antara mengikat persahabatan dengan mamon sama mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Ini kan beda, ini beda banget. Mengikat persahabatan jelas harus dengan Tuhan. Dengan mempergunakan mamon, sebab mengikat persahabatan dengan mamon dengan mempergunakan Tuhan, ini bedanya jauh banget. Dan dua tipe orang ini sama-sama datang ke gereja, sama-sama nyanyi 2 lagu pelan, 3 lagu cepat, sama-sama kasih kolekta, sama-sama dengar khotbah, sama-sama dapat doa berkat dan pulang. Tapi dua ini sangat beda. Yang satu mengikat persahabatan dengan Tuhan, yang satu mengikat persahabatan dengan dunia ini dengan mempergunakan Tuhan. Minggu lalu saya membagikan sebuah rumusan kehidupan. Apa? Ada yang ingat? Apa udah lupa semua? Lupa semua kayaknya. Saya ulangi. Apa yang saya minggu lalu katakan? Orang yang merasa tidak cukup dengan pengenalan akan Tuhan, dia mau lebih lagi, dia lebih haus lagi sama Tuhan, dia akan merasa cukup dengan apa yang Tuhan titipkan atau apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini, ya kan? Dan orang yang merasa cukup dengan pengenalan akan Tuhan, yang merasa udah tahu semuanya, pendeta ngomong, gue udah tahu tuh pengen ngomong apa, Alkitab gue udah khatam, gue udah hafal semua. Orang yang selalu merasa cukup dengan pengenalan akan Tuhan, gue udah cukup tahu semua, dia tidak akan merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya ini. Kita hanya bisa memilih satu rasa cukup kita. Nah, sekarang dari ayat ini saya tambahkan lagi rumusan kehidupan yang lain. Tadi kita lihat, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Berarti gini, orang yang menjadi sahabat Tuhan sejak di bumi ini pasti akan menjadi sahabat Tuhan sampai di keabadian nanti. Membangun persahabatan dengan Tuhan tidak bisa mendadak. Kita harus melatihnya, membangun jauh-jauh hari. Pengenalan selalu butuh waktu. Suami istri aja perlu waktu kan untuk pengenalan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita tidak terbiasa bersahabat dengan Tuhan sejak di bumi ini, sampai kapanpun kita tidak akan pernah jadi sahabatnya Tuhan, percayalah. Orang yang menjadi sahabat Tuhan sejak di bumi ini akan menjadi sahabat Tuhan sampai di kekekalan nanti. Tapi kalau kita tidak membangun persahabatan dengan Tuhan sejak sekarang ini, sampai selamanya kita tidak akan pernah menjadi sahabatnya Tuhan. Pegangan hidup saya yang ketiga adalah orang yang takut akan Tuhan sejak di bumi ini, nanti ketemu Tuhan di hari pemecatan itu tidak takut lagi. Tapi orang yang terbiasa tidak takut akan Tuhan sejak di bumi ini, saya jamin ketemu Tuhan dia ketakutan setengah mati. Kalau orang bawa barang-barang haram, bawa narkoba, ketemu pemeriksaan polisi pasti takut banget. Tapi kalau dia nggak bawa apa-apa, pemeriksaan santai aja. Orang yang sudah terbiasa takut akan Tuhan sejak di bumi ini, nanti ketemu Tuhan tuh malah senang. Dia tidak bawa excess load-nya. Tapi kalau kita terbiasa tidak takut
tidak hidup takut akan Tuhan sejak di bumi ini, kita ketemu Tuhan, kita pasti ketakutan setengah mati. Kita akan bertemu Tuhan dalam kemuliaannya, dalam keagungannya. Siapa yang masih suka nyimpen dosa favorit? Tinggalkan itu. Siapa yang masih terikat? Tinggalkan itu. Kita harus tinggalkan semua ikatan-ikatan kita. Yang terikat dengan kuntilanak, putuskan sekarang. Ya. Yang terikat dengan pornografi, putuskan sekarang. Apapun ikatan kita, putuskan itu. Kalau kita membiasakan diri, kita hidup takut akan Tuhan sejak di bumi ini, nanti ketemu Tuhan kita tidak takut lagi. Dan ayat itu berkata gini, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Bukan cuma dengan mamon, kenapa dikatakan yang tidak jujur? Alkitab tidak sembarangan menulis. Ketika dikatakan yang tidak jujur, supaya kalau mamon yang tidak jujur itu sudah nggak bisa menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kenapa dikatakan mamon yang tidak jujur? Benar, memang kita tanpa kita sadar, kita ini hidup tertipu, saudara. Kita tertipu. Banyak orang tanpa dia sadar tertipu. Tertipu dengan apa? Kita hidup di tengah-tengah dunia yang memiliki satu kebenaran umum atau punya satu filosofi umum bahwa kalau kita punya uang semuanya akan beres. Kalau kita punya uang kita akan happy. Kalau kita punya uang kita akan aman-aman saja. Akui atau enggak itu sudah menjadi kebenaran umum di mana kita hidup hari ini. Iya apa ya? Iya pasti. Sehingga mamon dicari dan diburu oleh semua orang. Karena mamon sebagai objek yang paling dipercaya bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan bahagia, bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan kebahagiaan, bisa mengatasi segala sesuatu. Dan di situ manusia tertipu. Memang sih ada yang bilang sama saya, lebih bahagia nangis di Mercy daripada nangis di Bajai gitu kan. Kalau sama-sama nangis, lebih enak nangis di Mercy gitu katanya. Oke, tapi kita lihat apa yang Alkitab katakan, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Rupanya begini, kalau kita masih hidup di bumi seperti sekarang ini, seakan hal itu benar. Mamon bisa menyelesaikan semuanya. Mamon bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Mamon bisa menolong. Tapi rupanya kenapa manusia tertipu? Memang ada satu masa di mana suka atau tidak suka, di mana mamon itu tidak bisa menolong lagi. Kapan itu? Ketika hari pemecatan. Ketika hari pemecatan. Sebagai seorang pendeta, saya tentu sering membesuk di rumah sakit, keluar masuk ruang ICU untuk mendoakan orang dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang yang dia rela bayar berapapun untuk bisa lolos dari yang namanya hari pemecatan. Of course. Tapi mau siapapun dia tidak bisa menghindar akan hal tersebut. Dan ketika di hari pemecatan itu, orang-orang yang sudah tertipu selama hidupnya, di mana dia pikir mamon bisa bereskan semua. Pada saat itu dia mau minta tolong dengan mamon. Mamon akan berkata, ini bukan wilayahku. Disitulah maka dikatakan mamon yang tidak jujur. Dia terlanjur menipu, tapi dia baru berterus terang di hari pemecatan itu. Sorry ya, yang ini gua kagak bisa bantu. Yang lain bisa, dulu bisa. Tapi yang satu ini gua kagak bisa. Mungkin orang akan berkata, lah dulu katanya semua bisa. Semua bisa beres. Mamon baru berterus terang pada saat itu. Sorry, yang ini gua kagak bisa. Dan di situ manusia baru tersadar bahwa dirinya tertipu. Makanya Alkitab bilang mamon yang tidak jujur.
Kalau kita terlanjur punya filosofi hidup bahwa dengan uang kita bisa membereskan semuanya, memberikan semua kebahagiaan dalam hidup dan menjadi fulfillment kita, dengar baik ini, kita sedang tertipu. Lebih baik kita sadar sekarang supaya kita tidak tertipu lagi daripada di hari pemecatan kita baru sadar kita ditipu selama ini. Lebih baik kita sadar sekarang. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini ayat yang sangat populer. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Nah, saudara biarpun gak sekolah Alkitab, ya, tidak jadi soal, tapi saya mau kasih tahu sedikit cara membaca Alkitab. Ya. Cara membaca Alkitab itu gini, Alkitab itu punya konteks. Karena Alkitab dalam bahasa asli dulu ketika ditulis, zaman dulu itu kan belum ada pemisahan pasal ayat semua. Semuanya nyambung saudara ya. Bayangkan kalau Alkitab yang saudara lihat itu gak ada tanda baca, gak ada huruf gede, gak ada huruf kecil, gak ada pemisahan ayat. Semua nyambung, pusing gak bacanya? Nah makanya kalau punya Alkitab yang gampang dibaca, bacalah. Kalau yang udah enak dibaca gini aja gak dibaca, apalagi kalau dikasih Alkitab zaman dulu yang semuanya nyambung ya. Udah pasti itu jadi bungkus sate atau bungkus kacang. Nah, Alkitab dulu itu kan semuanya tuh nyambung. Jadi implikasinya begini, yang namanya Alkitab itu ada konteks. Ayat itu tidak bisa kita copotin satu lalu kita artikan sendiri. Kita harus melihat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, kan gitu ya. Jadi kalau di sini dikatakan setia pada perkara kecil, maka ia tidak benar juga dalam perkara besar. Kita tuh harus lihat ayat sebelumnya bicara apa, nanti habis ini ayat setelahnya bicara apa. Baru kita bisa ngerti apa yang Tuhan maksud dengan perkara kecil, apa yang Tuhan maksud dengan perkara besar. Kalau pengertian populer kan setiap perkara kecil, maka dipercaya perkara besar. Kita akan dengan mudah mengartikan kalau hari ini dipercaya kerja sebagai staf biasa, setia nanti diangkat jadi supervisor setia lagi diangkat jadi manajer setia lagi bisa jadi direktur dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa sih kalau kita mau mengartikan seperti itu, tapi kalau kita mau menemukan makna original apa yang Tuhan maksud dengan perkara kecil dan perkara besar, kita harus melihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Baru kita in the context ya. Karena ayat Alkitab itu tidak bisa kita ambil satu ayat comot. Kalau kita comot satu ayat itu namanya pemerkosaan terhadap teks Alkitab. Ya. Itu nanti tidak Alkitabiah tapi ayatiah. Saudara pasti pernah dengar kan ayat yang misalnya berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang padat digoncang-goncangkan sampai tumpah keluar, ya kan? Pasti sering dengar kan? Nah, saya harus beritahu, itu ayat bukan buat kolektor, bukan, percayalah. Oh iya, karena kalau saudara lihat ayat sebelum dan sesudahnya, itu konteksnya adalah menghakimi. Tuhan sedang ngajar cincailah sama orang, kan? Itu kan gitu. Nah, kalau saudara lihat ayat ini juga, tadi ayat sebelumnya bicara tentang apa? Mamon. Coba lihat ayat yang ke-11 sekarang, supaya kita menemukan apa itu perkara yang kecil. Ayat yang ke-11 bilang apa? Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, lihat ini aja dimulai dengan kata jadi. Jadi ini kan penjelasan dari ayat yang sebelumnya. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu apa? Harta yang sesungguhnya. Saudara bisa lihat pattern di sini.
Berarti yang Alkitab katakan sebagai perkara yang kecil adalah mamon. Mamon, uang itu rupanya kata Alkitab itu urusan kecil. Makanya suami istri jangan ribut karena uang. Kata Alkitab uang itu urusan kecil. Jangan kita anggap uang itu urusan besar. Uang itu kata Alkitab urusan kecil. Ayat ini juga berarti tuh gini, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, ya, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau kita terhadap uang sudah tidak benar, hati-hati. Siapakah yang akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Di situ digunakan kata alitenon, berasal dari kata aletheia yang artinya kebenaran. Makanya kan ada pepatah gini, kamu mau tahu siapa sebenarnya orang itu? Kasih dia uang, kita bisa lihat siapa dia yang sebenarnya. Itu memang benar, karena begini, uang itu perkara kecil. Kalau orang tidak benar dalam hal uang, kalau dia tidak jujur dalam hal yang kecil ini, sulit untuk dia bisa jujur, untuk dia bisa benar dalam hal yang lain. Sebab ini perkara yang kecil. Kalau sikap hati kita terhadap uang tidak beres, sulit untuk kita bisa punya sikap hati yang benar dalam area kehidupan yang lain. Makanya minggu lalu kan kita belajar tentang bermurah hati, kita belajar tentang memberi. Rupanya itu adalah latihan rohani kita, disiplin rohani kita, supaya sikap hati kita terhadap uang itu benar, supaya kita tidak serakah, supaya kita berlatih untuk punya rasa cukup. Bahkan minggu lalu kita belajar lewat memberi, itu membangkitkan ucapan syukur kita. Maka jelas sekali bahwa sikap kita terhadap uang kalau tidak beres, hampir dapat dipastikan, bahkan saya dapat pastikan bahwa sikap kita dalam area kehidupan yang lain sulit untuk jadi beres. Kalau tentang hal yang kecil, mamon yang tidak jujur, tidak dapat dipercaya, sulit untuk Tuhan bisa mempercayakan kebenaran. Sulit untuk Tuhan bisa mempercayakan pribadinya. Ayat selanjutnya kita lihat. Dan jikalau kamu tidak setia pada harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Di sini ditegaskan, berarti apa? Tadi di awal kita sudah katakan bahwa memang kita hanya pengelola, kita hanya bendahara yang Tuhan titipkan untuk sementara waktu. Semua yang kita pegang hari ini, semua yang kita miliki hari ini memang itu hartanya Tuhan. Sedangkan harta kita sendiri akan diberikan saat kita bertemu muka dengan Dia. Itulah mahkota-mahkota yang akan kita terima di keabadian bersama dengan Tuhan nanti. Diperlukan sikap hati yang benar dulu. Diperlukan menjalani kehidupan kekristenan, kita harus tahu sikap hati yang benar terhadap uang. Sikap hati yang benar terhadap apa yang namanya pekerjaan. Kita harus punya cara pandang yang benar, lensa yang benar tentang apa itu berkat Tuhan dan lain sebagainya. Dengar baik ini, saudara tidak taat untuk diberkati. Saudara harus punya konsep yang clear, konsep yang jelas. Bagaimana saudara memandang berkat Tuhan, bagaimana saudara memandang kehidupan ini. Coba kita buka Kejadian pasal yang ke-1 sekarang. Sebentar lagi saya selesai, tapi saya mau tunjukkan dulu buat saudara ini. Ayat ke-26. Selalu saya sangat tertarik dengan Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua, karena ini memuat blueprint atau rencana awal Tuhan terhadap manusia. Sebab dosa belum ada. Oke. Berfirmanlah Allah, ayat yang ke-26 ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut
gambar dan rupa kita. Ini yang saya katakan bahwa manusia adalah maha karyanya Tuhan. Manusia adalah masterpiece-nya Tuhan. Sebab dari semua ciptaan, cuma manusia yang diciptakan segambar dan serupa. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, ternak, dan atas seluruh bumi. Atas segala apa? Binatang. Dengar begini, manusia tidak pernah didesain untuk menguasai manusia yang lainnya. Manusia yang jatuh ke dalam dosa selalu mau menguasai orang lain. Tapi Tuhan kasih desain buat manusia bukan untuk menguasai orang lain. Tuhan kasih tugas untuk manusia untuk menguasai apa yang ada di dalam bumi ini. Manusia punya tugas, manusia punya purpose dari Allah. Ya, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, lihat ayat ke-28. Saya mau kita fokus di sini. Apa bunyinya? Allah memberkati mereka. Dengar begini, memberkati adalah inisiatif Tuhan. Memberkati adalah idenya Tuhan. Saudara tidak akan temukan di Alkitab bahwa manusia yang minta-minta dulu untuk Tuhan memberkati. Memberkati adalah idenya Tuhan. Kenapa saya harus katakan ini? Supaya kita jangan punya pola agama. Pola agama selalu bicara baik dulu nanti diberkati, memberi dulu nanti diberkati. Enggak, Tuhan memberkati manusia terlebih dahulu. Ini ide kerajaan. Kalau agama selalu ya kita kerjakan dulu nanti Tuhan memberkati. Enggak. Kalau ide kerajaan Tuhan memberkati dulu. Tuhan kasih tugas untuk manusia. Dan manusia harus mengerjakan. Supaya manusia bisa mengerjakan, maka Tuhan memberkati. Sebab berkat adalah kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang Tuhan impartasikan. Supaya manusia bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada manusia. Makanya ingat minggu lalu kan saya awali dengan Sakarya 4. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tapi karena Rohku, kata Tuhan. Maka kita mesti punya perspektif yang benar. Percayalah, ketika saudara bekerja untuk Tuhan, ketika saudara menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara tidak usah minta pun Tuhan pasti memberkati. Sebab berkat itu adalah inisiatif Tuhan. Memberkati manusia itu idenya Tuhan. Bukan karena permintaan manusia maka Allah memberkati, tidak. Itu adalah idenya Tuhan untuk orang-orang yang sedang menjalankan tugasnya. Saudara nggak perlu cari-cari berkat. Kalau saudara melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup ini, Tuhan pasti memberkati. Sebab tanpa Tuhan memberkati, kita tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab berkat adalah impartasi Tuhan supaya kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya miliki sikap hati yang benar. Saudara harus tahu kepada siapa saudara harus bersahabat. Kita sudah belajar rasa cukup kita harus kemana, rasa haus kita harus kemana. Jangan rasa cukup terhadap Tuhan, lapar dan haus sama harta. Terbalik. Oke, lapar dan haus kita sama Tuhan. Rasa cukup kita dengan apa yang Tuhan titipkan. Kita sudah belajar ya bahwa kita harus bersahabat dengan siapa. Bagaimana kita menjalani hidup, kita harus takut akan Tuhan sejak di bumi ini. Kerjakan tugas saudara, pekerjaan saudara adalah ladang pelayanan saudara. Apapun yang kau perbuat, baik kau makan, minum, lakukanlah itu seperti kita lakukan untuk Tuhan. Maka saya percaya, saudara tidak usah minta pun, Tuhan pasti memberkati saudara. Karena Tuhan senantiasa memberkati kita semua sampai keturunan ke-7, 8 dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi aku berdoa Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan boleh terukir kuat dalam hati anak-anak-Mu. Aku berdoa untuk Pastor Nicholas dan semua pelayan Tuhan, aktivis di tempat ini, dan juga jemaat Tuhan, kiranya kami semua boleh menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap berjumpa dengan Kristus, bertemu dengan Kristus muka dengan muka. Aku berdoa Tuhan, ada pertumbuhan rohani di tempat ini. Kami semua boleh terus bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Persiapkan umat-Mu di tempat ini Tuhan, supaya satu hari kelak ketika kami bertemu dengan Tuhan, kami dapat mempertanggungjawabkan semua hal yang Tuhan titipkan berikan kepada kami. Berkati umat-Mu Tuhan, supaya umat-Mu ini bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan kami untuk kami selesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa kiranya gereja-Mu ini senantiasa ada dalam pengurapan Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, Roh Kudus yang bekerja lebih lanjut menguasai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. God bless you.